warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Jejak Mediter Gaib, yang mana pada malam hari ini saya bersama praktisi spiritual Mbah Salik dan ditemani teman saya Mas Ratno untuk mengungkap sebuah gunung pegat yang berada di kota Wonogiri, Jawa Tengah, yang mana gunung tersebut banyak menyimpan mitos dan misteri. Langsung aja saya berikan kepada praktisi spiritual. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Mas Eko dan Mas Ratno di samping saya. Di sini kita mau meluncur ke mediumisasi daerah Boyolali ya. Wonogiri. Oh, Wonogiri ya. Ya. Karena di Wonogiri ada gunung pegat yang mau kita ungkap ya. Iya, ya. Yang ada di sana. Kita tidak lupa mendoakan semua yang ada di sana yang melihat Jejak Mediter Gaib channel, tidak ada halangan sesuatu apapun. Amin. Marilah kita seperti biasa berdoa ya. Ya. Marilah kita berdoa ya. Ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya berkomunikasi dengan siapa ini? Basunyo. Basunyo, keberadaannya di mana? Kenapa kamu tanya-tanya keberadaan? Ya, saya ingin tahu mitos dan gaib yang berada di Gunung Pegat, Wonogiri. Saya di dekat di Danau Gajah Mungkur. Oh. Gunung Pegat yang saya tunggu. Kenapa kalian kok bolak-balik ketemu kepada di daerah dekat di Telaga Gajah Mungkur? Iya, memang pada waktu itu kita pernah mengungkap dan menghadirkan sesosok penguasa yang berada di Waduk Gajah Mungkur ya. Nah, sekarang kita mau mengungkap keberadaan gaib yang sering mengganggu di Gunung Pegat gitu. Kenapa kamu kok milih Gunung Pegat? Iya, selama ini banyak mitos dan gaib yang selalu meresahkan masyarakat ini. Konon katanya mitosnya itu seorang pengantin baru ya. Gitu. Kalau nggak salah itu di atas umur, di bawah umur 35 tahun kalau melewati jalan situ nggak akan langgeng gitu. Apa benar itu? Sebelum itu saya jawab, saya ingin kenalan dengan Ya. orang yang ada di sini. Itu siapa ini? Saya Ratno. Bisa panggil Mbak atau yang ini? Mbak aja. Oh ya, Basunyo di Gunung Pegat. Ya. Apa kamu bermaksud di sini? Ya, ingin mengetahui mitos dan sejarah di Gunung Pegat itu, makanya kita menghadirkan yang Mbak Sunyo ya untuk tanya jawab. Kamu sudah tanya apa belum ini? Nah, Mas Eko saja yang tanya. Ya, kembali ke pertanyaan tadi ya.
mitos yang beredar selama ini kan banyak berkembang di masyarakat, yaitu tentang pengantin ya. Pengantin baru di bawah umur 35 tahun kalau melewati 35 hari maksudnya. Kalau melewati di jalan dan Gunung Pegat tersebut akan nggak panjang gitu loh. Akan cereh lah. Itu apa benar situ? Gini saya jelaskan ya. Iya. Semuanya itu dari nasib masing-masing ya. Iya. Memang benar itu mitos, cerita dari orang ke orang, zaman dahulu sampai zaman sekarang. Iya. Siapapun yang ingin jadi kemanten baru, Ya. sudah dinikahkan, mitos lewat di situ itu seharusnya, ya, itu seharusnya apa kata saya itu sebenarnya itu ada dan tidak ada. Adanya itu begini. Kemanten baru belum selapan, Iya. belum 40 hari, itu nggak boleh keluar dari rumah sebenarnya. Apalagi melewati di gunung, di jalan Gunung Pegat. Namanya aja sudah Pegat. Iya. Pegat itu ada sisi kanan, ada sisi kiri. Kalau melewati di situ harus membuang syarat. Oh iya. Membuang syarat itu untuk membuang sangkal. Tahu sangkal? Iya, sial itu ya. Apa itu sangkal? Sial. Sangkal itu begini saya ceritain ya. Hidup baru membuang sangkal di situ karena di situ ada Gunung Pegat. Kalau nggak dibuang sangkal, badan kita itu selama mulai lahir sampai bayi, si kemanten laki, kemanten perempuan itu kan ada bala. Ya, dia kan orang barep, tahu barep? Ya. Nomor pertama. Kemanten itu anak nomor pertama. Lah sing laki-laki kemanten nomor terakhir. Iya. Atau nomor pertama, silang ya. Biasanya itu banyak gendala-gendala hal. Jadi jalur kemanten baru kalau laki-laki pertama, kalau laki-laki perempuan itu pertama. Lewat di situ harus membuang sangkal bala agar dia itu tidak cerai. Itu mitos yang cerita. Dalam mitos. Dan di mana-mana karena perempuan itu anak satu-satunya, laki-laki anak satu-satunya. Lah itu apa artinya? Artinya anak antang-anting. Laki-laki anak antang-anting, perempuan anak antang-anting. Akhirnya jadi menimbulkan perceraian. Di situ banyak masalah, minta menang-menangan, menang laki atau menang perempuan, eyel-eyelan, akhirnya menimbulkan perceraian. Itu mitos. Karena 40 hari nggak boleh keluar itu zaman dulu ya. Zaman sekarang kan beda. Itu orang dulu kalau sudah nikah harus di rumah agar tidak celaka. Dipangan Bathara Kala. Tahu Bathara Kala?
Iya. Di Dengar-dengar jalan ya, itu ada penunggu-penunggu ya, yang dimaksud bertolak-tolak itu makhluk gaib. itu. makhluk gaib yang memangsa dia karena tidak dibersihkan dirinya, dicuci, ya, Dibuang sangkalnya itu ya. dibuang sangkalnya. Itu namanya diruat. Diruat ya. Hmm, Ya, akhirnya menggunakan ruatan. jadi kalau Jadi laki-laki itu nomor satu, pertama perempuan itu pertama tidak punya anak itu harus diruat. Itu mitos, ya, tapi saya bukan keharusan. itu mitos dalam adat Jawa itu ya. Nah, zaman dulu, Iya. zaman sekarang itu Nggak sudah ada. tidak diperlukan, yang penting cinta. Nah, kalau dikupas, cinta kok banyak perceraian, dari mana asalnya? Akhirnya dirinya suram, tidak ceria, akhirnya tidak ada aura yang kelihatan cemerlang. Ya, Hmm. bagaimana kehidupan ini banyak perceraian? Karena tidak sabar. Nah, itu kan petunjuk. Ya. Mbah, siapa saya? Saya. Maksudnya Mbah Sunyo di Gunung Pegat. Nah, mengenai gaib ya, Iya. ya, gaib. Iya, gaib yang mengganggu mungkin di sana. Saya Mbah Sunyo menunggu Gunung Pegat yang ada di situ. ya, Saya menunggu itu, saya harus ditanya, harus jawab apa adanya ya, ya. tentang kemanten baru. Sekarang tanya gaib. Gaib. Apa yang kamu tanyakan? Tentang gaib ya. Hmm. Nah, sebenarnya sih tentang kemanten tadi yang lewat itu belum kelar ya. Hmm. Tapi nggak apa-apa, nanti kita teruskan nanti. Tentang gaib, ada nggak sosok gaib yang sering mengganggu di jalan di sekitaran Gunung Pegat gitu? Di Gunung Pegat itu ada gaib-gaib yang nakal, ada yang jahil. Ya, Nah, itu kadang-kadang main-main di daerah Waduk oh iya, ya. Gajah Mungkur. Memang tempatnya berdekatan. Karena dekat, dia kalau mandi ke situ, pulang ke gunung, Ya. jalan Pegat. Terus untuk menuju di apa itu kota Pacitan itu, konon katanya juga sering terjadi itu kecelakaan tunggal karena ulah gaib, bener nggak itu? Saya jelaskan nanti itu yang nomor 2 ya. Oh ya, Titik-titik gaib yang ada di Telaga Pegat ya, itu ada 6 yang jahil ya. Jadi menyerupai, kalau orang itu tidak diruat pasti dia akan dimangsa Bathara Kala, karena di situ ada nama jin Bathara Kala. oh. Tahu? Itu sosoknya apa itu? Ya, sosok Banaspati, Buta. Buto ya, Nah, lain ya, Genderuwo, Banaspati dan Buto. dan Buta. Buta itu utusan di Telaga Pegat ya. Ya, Ada nama Telaga Pegat. Itu namanya Jalan Gunung Pegat. Nah, menyerupai di situ akan dimangsa. Siapapun lewat di situ tidak layak, pasti akan terjadi tidak lama atau dimangsa oleh buta. Karena di situ ada namanya buta ijo. iya, Ini buta, ada buta ijo. Ya, jadi ada berapa titik. Cuma itu yang saya beri tahu kan ya. Dan di sana tadi di Pacitan. ya. Siapa tadi bilang Pacitan? Saya, Mas Eko. Lo kembali di sini lagi ya. iya. Di sekitaran Gunung Pegat sampai di apa itu masuk kota Pacitan itu.
konon katanya itu sering terjadi kecelakaan tunggal. Itu disebabkan karena gaib gitu. Apa benar? Memang semuanya yang jahil yang menunggu di sini di daerah Jalan Pegat ya. Iya. Itu serupa. Jalur itu berapa jauhnya yang dari Iya. Pacitan. Itu dia itu jalan kaki Buto Ijo. Buto, Iya, iya. Banaspati. Banaspati sama genderuwo, genderuwonya kalah. Malah ganas Buto Ijo. Ya. Jadi sempat bertengkar ya itu ya. Iya di sana itu serupa. Kecelakaan di mana-mana olahnya di daerah titik Buto Ijo. Ya. 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 Jadi itu pelakunya. Apa? Ya. Kok kamu gini-gini terus? Baru tahu ya. Ya. Baru tahu. Akhirnya tahu kan Iya, iya. tentang masyarakat banyak masalah, banyak musibah, kecelakaan, Iya. banyak yang sering pengkerengan perceraian Iya. agar dia itu tidak ada kendala masalah karena situasi seperti zaman dulu, zaman sekarang yang jelek, yang kurang cocok, yang itu agar diruat. Jadi tadi kembali ya pengantin tadi Iya, ya, benar. kalau apa tidak langgeng itu olahnya Buto Ijo itu ya. Ya itu bisa karena melewati jalan itu belum 40 hari sudah keluar nanti dipangan Bathara Kala. Iya, memang mitosnya 35 hari gitu. Itu saya tambah 40 hari. Ya. Atau yang belum diruat itu ya. Iya, wong belum dikasih bancaan sudah Iya, keluyar-keluyur di sana, sudah disahkan dengan orang tua, belum disahkan ini saya serahkan sebagai anak kamu. Ini sebelum anak kamu 2 besan ya. Iya. Ini Iya. sudah menyerahkan, ini sudah keluar kemana-mana. Ya. Itulah perbedaan. Perbedaan. Nah, pengetahuannya dulu dan sekarang beda. Makanya sekarang banyak masalah. Kenapa kok langgeng-langgeng ya? Zaman dulu sampai tunu-tunu orang. Kemanten baru sampai tua Iya. saling menyintai. Sabar itu mencari ketenangan dirinya sendiri untuk menuju ke atas nantinya. Ya. Iya, benar. Mengenai Gunung Pegat itu kalau kemanten baru Iya, iya. harus 40 hari. Iya. Itu sudah dicatat sama Gumbala di Lamongan jalan ya Gunung Pegat Iya. sampai Jombang itu ya. Iya, benar. Karena di sana sampai Pacitan. Pacitan sampai Gajah Mungkur. Iya. Ini kembali ke Hmm. Gunung Pegatnya ya, Wonogiri itu. Ini juga dalam mitos masyarakat. Konon masyarakat itu bilang kalau melewati di Gunung Pegat itu harus memberikan sesaji atau persyaratan. Itu apa aja dan gunanya untuk apa gitu. Nah, di situ itu ada saya, Ya. ada Buto Ijo, dikira di situ itu memberi persyaratan apa kesukaannya Buto Ijo, apa kesukaan saya. Sebenarnya itu enggak mewah, ya. Apa itu? Cuma berikan salam aja ya, Oh, ya. iya. Kalau mobil dibeltin berhenti, salam, Iya, Pak. ya. Kalau itu ke situ berhenti dulu. Iya. 2 orang itu Mengucap salam. mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, saya berjalan. Gitu aja. Cukup ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu nyuwun pamit. Bismillah. Bismillah ya. Ya. Tapi di situ bukan disembah. Iya, Ya. iya, benar. Biar di situ itu tahu anak ini
yang belum diruat itu salam dulu ya. Salah apa benar? Benar. Ya? Itu benar. Ya. Soalnya kan memasuki daerah lain. Ya. Gitu. Kan belum dibancai, belum diselamati, belum diserahkan kepada dua orang tua. Iya. Lewat di situ, kencing di situ. Iya. Ya. Iya. Itu bukan salam, ya. Pasti diintai sama buta itu. Karena Kalau itu ya. tidak diruat. Iya, Ini iya. mengenai ruatan. Makanya ruatan itu anak satu, Iya. anak satu itu antang-anteng. Seperti kamu, laki-laki dapat ini perempuan Pandhawa 5, ruat itu ya. Oh, jadi ada artinya ya. Artinya Mulai apa itu anak pertama mendapatkan anak yang paling terakhir. Gitu. ada artinya. Anak pertama dapat pertama. Anak 5 Iya, iya. perempuan semua, anak 5 laki-laki semua. Itu artinya Pandhawa 5. Anak 1 perempuan laki-laki kan itu namanya endok kapit pancuran, selendang kapit pancuran. Yang nggak bisa cari uang untuk bekerja, Iya. mana bisa seperti zaman sekarang ini. Sorok. Kita kan ingin gangsar, langgeng. Langgeng. Ya, Iya. apa kesalahan diri kita? Tahu nggak? Ya. Yakinnya kita yang Ya. tahu. Dirinya yang tahu. Iya, dirinya sendiri. Hah? Dirinya sendiri. yang Makanya kontrol dirinya Introspeksi diri. masing. Mana yang benar, mana yang tidak, harus dilaksanakan yang paling benar. Ya. Benar enggak? Benar. Dilaksanakan yang paling benar. Ya. Sedikit banyak Karena kita- itu enggak ada yang benar. Yang Maha Kuasa yang Yang lebih paling tahu. benar, yang paling tahu. ya. Terima kasih ya atas Wejang wejang. dari Mbak. Gak tahu jadi tahu ini. Nah, Alhamdulillah. iya, kan anak boncet ketemu boncet, Iya. anak pertama ketemu pertama. Kenapa sih kok digitu-gitu kan? Iya. Enteng-entengan saja wes bancaan sudah gitu ya. Ya. Itu kan urusan pribadi masing-masing. Terus kembali ke Gunung Pegat tadi ya. Gunung Pegat Nah, lagi. mungkin Mbak Sunya tahu Ngapa? selama ini para rombongan pengantin yang lewat situ membawa persyaratannya itu apa aja gitu. Biasanya kalau Iya. zaman dulu memetik bunga Bunga dari mana itu? 5 warna. Oh, Dibawa diberikan ke jalan raya di situ. bunga liman maksudnya ya. Bunga warna 5 ya, itu keharuman rumah tangga. Oh gitu. Ya, ada saudara dulur papat 5 panjang. 5 pancar. Itu kalau mitos zaman dulu. Kalau zaman sekarang biarin, tidak diperlukan. Terus ayam katanya itu harus melepas ayam apa cemanita apa itu di Gunung Pegat sana. Kalau kamu itu pernah cerai rumah tangga, Ya, kamu dapat lagi orang perawan atau pejanda. ya. Kalau lewat Gunung Pegat itu harus membawa ayam kecil Itu fungsinya untuk apa? untuk saksi bahwa saya itu tidak bercerai lagi. Bukan untuk sesaji untuk gaib-gaib itu ya. Karena buta ijo itu seneng ditebus sama ayam. Oh, maksudnya dialihkan ke Iya, ayam. ke gitu. ayam. Ini bukan manusia, tapi Iya. manusia dijadikan ayam. Ya, Kan ya, lambang jago ya. 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 Ya, ya. Ya tahu maksudnya. Maksudnya tahu ya. Iya. Jadi saya itu masih kotor, kemantan perempuan masih kotor, lewat di situ karena di sana rumahnya, Ya. kan saling ke sana menyaksikan bahwa itu saksi untuk diberi agar mitosnya zaman dulu tidak cerai lagi.
Ya. Iya. Ini kok cerai-ceraian sih? Kan mengungkap Gunung Pegat itu, Mbak. Kata-kata Pegat itu. Ya makanya Pegat itu zaman dulu, cerita zaman ratusan dulu sebelum ada tahun 100. Tapi Itu saya sampai cerita. sekarang ada nggak rombongan pengantin yang sering membuang sesaji atau ayam yang lewat Gunung Pegat? Nah di itu saya sudah nggak ngereken tentang itu. Oh, Itu direken sama Buto Ijo aja. Jadi ini cerita, saya ceritakan. Mbah Sunyo menceritakan tentang tahun 100 ya, ya. Kamu tanya saya jawab ya, bahwa itu ada kemanten baru lewat di situ. Kalau tidak suci, kalau tidak memahami itu ruwatan iya. bisa menimbulkan perselisihan. Ya, Ya, ya. ya, Iya. sudah cukup. Udah. Tentang Buto Ijo, mitos jahilnya nanti kamu tanya sendiri sama Buto Ijo. Iya, nanti kalau ada waktu Buto Ijo tersebut saya hadirkan juga ini. Ya. Ulang ya. Ya, terima makasih kasih atas atas informasi dan wejangannya ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Airnya. Demikianlah akhir mediumisasi. Yang kita hadirkan adalah sesosok penguasa Gunung Pegat, yaitu Mbah Sunyo. Ini tadi sempat diberi wejangan yang banyak, dan semoga kedepannya tidak ada suatu halangan apapun dan tidak ada terjadi apapun. Mungkin praktisi spiritual ada sedikit yang perlu disampaikan. Terima kasih. Apa yang mediumisasi dimasukkan kepada mediator Ya, di daerah Gunung Pegat. ya, Cerita begitu banyak, itu saya deteksi sana ya, mengungkap ratusan tahun yang silam, Ya. diceritakan sekarang ya. Cerita itu menjadi apa ya, biar tahu, Anda biar tahu, kita beri wejangan katanya dia ya. ya. Tinggal sosok gaibnya yang belum kita Tinggal siapa buta. titik-titik yang ada rawan sekiranya apa ada Kecelakaan. kecelakaan itu nanti kita ungkap lagi. Iya. Ya. Hanya itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.